Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Ramadhani dari kelas M235 dengan NIM 230407500048. Pada video kali ini, saya akan membuat video pembelajaran yaitu mengenai kekayaan budaya Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam kondisi yang sehat ya. Baik, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas materi yaitu kekayaan budaya Indonesia. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai kekayaan budaya Indonesia, yuk simak video pembelajaran berikut ini ya. Anak-anak, perlu diketahui bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman budaya. Banyak suku bangsa dengan bahasa, pakaian, rumah, makanan, dan kesenian yang berbeda-beda. Keanekaragaman ini salah satunya disebabkan karena tempat tinggal yang berbeda-beda. Setiap pulau di Indonesia mempunyai perbedaan keadaan alam. Bahkan, kondisi alam dalam suatu pulau saja berbeda-beda. Perbedaan kondisi alam ini mempunyai cara hidup, kebiasaan, serta budaya penduduknya. Letak Indonesia sangat strategis karena secara geografis terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia terletak di antara dua samudera, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Oleh karenanya, Indonesia mudah dikunjungi para pendatang. Akibatnya, budaya yang dibawa bangsa lain yang datang ke negara kita juga ikut mempengaruhi keanekaragaman budaya Indonesia. Beberapa pakaian dan makanan tradisional Indonesia dipengaruhi budaya bangsa lain. Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan hujan. Negara kita terdiri dari negara kepulauan. Terdapat 5 pulau terbesar, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Yap, ada 38 provinsi. Dari 38 provinsi itu, Indonesia memiliki tempat keindahan alam yang sudah dikenal hingga ke luar negeri. Misalnya, Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Danau ini terbentuk karena letusan besar gunung puluhan tahun lalu dan menjadi danau vulkanik paling besar di Asia Tenggara. Tak hanya itu, Indonesia juga terkenal dengan fauna yang beragam. Salah satunya yaitu komodo. Kita bisa melihat hewan yang langka ini di Nusa Tenggara Timur. Ada pula pengertian kekayaan budaya Indonesia. Kekayaan budaya Indonesia adalah kumpulan tradisi, adat, seni, bahasa, makanan, dan kepercayaan yang dimiliki oleh berbagai suku dan daerah di Indonesia. Contohnya seperti batik, tari-tarian, rumah adat, dan lagu daerah. Semua itu mencerminkan keanekaragaman dan keunikan bangsa Indonesia. Anak-anak, kita sebagai masyarakat Indonesia pastinya tahu bahwa negara kita memiliki segudang keragaman budaya dengan berbagai ciri khas dan karakteristik masing-masing. Pada hakikatnya, keragaman budaya Indonesia datang dari berbagai kebudayaan-kebudayaan lokal yang terus tumbuh dan berkembang di masyarakat. Pentingnya melestarikan budaya.
Mengapa penting bagi kita untuk melestarikan budaya? Karena budaya sebagai identitas bangsa. Melestarikan budaya untuk generasi mendatang, lalu sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap leluhur, serta membantu mempertahankan identitas lokal dan rasa persatuan di antara masyarakat. Yang pertama, yaitu keragaman bahasa, merupakan istilah luas yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan antara berbagai bahasa dan cara orang berkomunikasi satu sama lain. Perlu diketahui, terdapat lebih dari 700 bahasa daerah di Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Contoh bahasa daerah yaitu bahasa Jawa, Sunda, Minangkabau, Bugis, dan lain-lain. Selanjutnya, ada keragaman adat istiadat. Adat adalah peraturan tentang kehidupan manusia yang dilakukan sejak zaman nenek moyang. Adat yang telah melembaga disebut dengan adat istiadat. Setiap suku memiliki adat istiadat yang berbeda. Contoh adat istiadat seperti upacara ngaben di Bali, Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Adat istiadat mencerminkan nilai-nilai dan kepercayaan masyarakat setempat. Lalu ada keragaman pakaian adat. Pakaian adat atau pakaian tradisional merupakan busana yang mengekspresikan identitas, biasanya dikaitkan dengan wilayah geografis atau periode waktu dalam sejarah. Setiap daerah memiliki pakaian adat yang khas. Contoh, kebaya dari Jawa, ulos dari Batak, baju bodo dari Sulawesi Selatan. Pakaian adat sering digunakan pada acara adat dan upacara penting. Lalu ada keragaman seni dan tari. Seni dan tari tradisional merupakan warisan dari nenek moyang yang mencerminkan identitas budaya atau ciri khas dari suatu daerah. Contoh tari yaitu tari saman dari Aceh, tari kecak dari Bali, tari piring dari Sumatera Barat. Seni tradisional lainnya ada wayang kulit dari Jawa dan reog dari Ponorogo. Selanjutnya ada keragaman musik tradisional. Keragaman alat musik di Indonesia adalah sebuah karya seni yang lahir dan berkembang dari budaya daerah tertentu, yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Setiap daerah memiliki alat musik tradisional yang unik dan khas. Contoh alat musik yaitu gamelan dari Jawa, sasando dari NTT, kolintang dari Sulawesi Utara. Musik tradisional sering digunakan dalam upacara adat dan perayaan. Lalu, ada keragaman rumah adat. Rumah adat adalah bangunan yang dibangun dengan teknik yang sama dari generasi ke generasi. Bangunan ini umumnya tidak memiliki perubahan yang signifikan. Nama bangunannya juga berbeda untuk setiap daerah. Contoh, rumah joglo dari Jawa Tengah, rumah gadang dari Sumatera Barat, rumah tongkonan dari Sulawesi Selatan. Rumah adat memiliki fungsi sosial dan budaya yang penting. Ada juga keragaman kuliner, makanan khas Indonesia yang menyimpan dua hal penting yang selalu menyertai rasa khasnya, yaitu kisah atau filosofi dari kuliner tersebut, dan keragaman bumbu khas Indonesia yang kaya akan rempah-rempahnya. Contoh, rendang dari Sumatera Barat, gudeg dari Yogyakarta, empek-empek dari Palembang, nasi tumpeng dari Jawa. Makanan Indonesia mempunyai ciri khas yang berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lain. Dan yang terakhir, ada keragaman upacara keagamaan. Upacara keagamaan merupakan suatu kebiasaan yang turun-temurun yang dilatar belakangi faktor agama. Berbagai agama di Indonesia memiliki upacara keagamaan yang berbeda. Contoh, Hari Raya Nyepi oleh umat Hindu, Waisak oleh umat Buddha,
Idul Fitri bagi umat Islam, dan Natal bagi umat Kristen. Upacara keagamaan memperkuat rasa persaudaraan dan toleransi antar umat beragama. Jadi, kesimpulan mengenai materi hari ini yaitu Indonesia memiliki kekayaan warisan budaya yang melimpah dan sangat kaya akan suku, bangsa, dan budayanya. Masing-masing suku juga memiliki keberagamannya, baik dari bahasa daerahnya, rumah adatnya, tarian daerahnya, serta pakaian daerahnya. Maka dari itu, di tengah kehidupan yang beragam ini, hendaknya kita senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Baik anak-anak, itulah tadi materi mengenai kekayaan budaya Indonesia. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa terus belajar dan terus berdoa. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.